Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-13, yaitu Al-Imam Al-Ghashu li Ra'iyati Al-Zalimu Al-Jabbar, yaitu pemimpin yang berkhianat, yang menipu rakyatnya, berbuat zalim dan bengis terhadap mereka. Dan kita sudah membaca ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, dan juga sebagian hadis yang dibawakan oleh beliau sebagai dalil tentang bahayanya perkara ini. Kemudian terakhir disebutkan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berbuat sewenang-wenang. Apakah itu menzalimi kehormatan, menzalimi harta, menzalimi darah, dan yang lainnya. Ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Dan siapapun yang melakukan kezaliman, maka dia akan mendapatkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Nah, dan di sini dimasukkan terkait dengan kezaliman, dimasukkan pada pembahasan Al-Imam Al-Ghash, pemimpin yang menipu, yang berkhianat. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin itu sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan zalim. Kenapa? Karena ada faktor yang mendorongnya. Ada faktor yang mendorongnya, yaitu kekuasaannya. Kekuasaannya. Nah, berbeda dengan orang biasa. Orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki kepemimpinan misalnya, maka tidak ada faktor yang mendorongnya untuk melakukan kezaliman. Namun kalau dia melakukan kezaliman, maka tentunya juga akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatah fahuwa finnar. Siapa saja pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia berada di dalam neraka. Dan ini hadis menunjukkan bahwasanya pemimpin yang berkhianat terhadap rakyatnya, yang menipu rakyatnya, yang menzalimi mereka, itu ancamannya adalah neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah dosa besar, sebagaimana yang telah lalu dalam kaidah memahami atau mengetahui dosa besar, bahwasanya di antara kaidahnya adalah dia diancam dengan neraka. Dosa tersebut ada ancamannya, dengan ancaman neraka. Qala alaihi salatu wassalam, man istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhitha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang diberikan kekuasaan oleh Allah atas rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, melainkan Allah akan mengharamkan baginya surga.
setelah diancam dengan neraka, maka ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berbuat adil, ya, bahkan berlaku sewenang-wenang, berlaku zalim, ya, terhadap, ya, siapa yang dipimpinnya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya, ya, surga, ya, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Ya, tidaklah dia diberi kekuasaan lalu dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, ya, wa fi lafdhin lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan mendapatkan atau mencium baunya, ya, surga. Tidak akan mendapatkan baunya surga. Nah, padahal, ya, bau surga itu, ya, didapatkan dengan perjalanan, ya, yang atau dengan jarak yang sangat jauh. Ya, dengan jarak yang sangat jauh. Tapi karena kezaliman yang dilakukan oleh seorang, ya, kezaliman terhadap rakyatnya, maka dia tidak akan, ya, mencium baunya surga. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, ma min amiri asyratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maglulatun yadahu ila unuqihi imma atlaqahu adluhu au baqahu jawruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah seorang pemimpin, ya, yang memimpin 10 orang. Ya, menunjukkan bahwasanya, ya, pemimpin di sini, ya, pemimpin, apakah itu pemimpin negara atau pemimpin instansi, dia memimpin, ya, 10 orang. Ya, dia memimpin 10 orang. Nah, tidaklah, ya, seorang pemimpin, ya, memimpin 10 orang kecuali, ya, pasti akan datang, ya, atau akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan, ya, tangannya terbelenggu di lehernya. Ya, jadi tangannya terbelenggu di lehernya. Ini semua pemimpin, ya, dalam kondisi seperti ini. Tangannya terbelenggu di lehernya. Nah, apa yang akan membebaskannya? Apa yang akan melepaskan, ya, belenggu, ya, di lehernya tersebut? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma atlaqahu adlu au baqahu jawruhu. Nah, boleh jadi, ya, keadilannya itu yang akan membebaskannya. Ya. Dan sebaliknya, ya, kezalimannya itu akan tetap, ya, membuat dia, ya, terbelenggu. Ya, maksudnya dia akan, ya, celaka. Ya, dia akan celaka. Dan ini menunjukkan bahwasanya pemimpin itu ada dua. Ada pemimpin yang adil dan dia akan, ya, diselamatkan oleh Allah, dia akan diberi, ya, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis terkait dengan 7 orang yang mendapatkan, 7 golongan yang mendapatkan naungan, ya, pada hari kiamat. Di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan khusus nanti pada hari kiamat. Ya, adapun yang kedua pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim, zalimi orang-orang yang dipimpinnya, walaupun, ya, sedikit orang yang dipimpin itu, ya, walaupun hanya 10 orang. Nah, yang dipimpin tapi dia berbuat zalim, maka tangannya tetap terbelenggu dan dia akan celaka. Ya. Dan di sini disebutkan ma min amiri asyarah, ya, tidaklah ya, seorang yang memimpin 10 orang. Jadi siapa saja, ya, yang memimpin, ya, orang-orang lalu dia tidak, ya, pemimpin, ya, semuanya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan, ya, terbelenggu, ya, kedua tangannya di lehernya. Dan di dalam hadis ini, ya, terdapat, ya, isyarat keutamaan berbuat adil dan juga terdapat isyarat, ya, bahayanya kezaliman. Nah, kemudian kata beliau, ya,
Wa qala alaihi salatu wassalam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma mawaliya min amiri hadhihi al-ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqaka alaihim fashkuk alaihi. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mawaliya min amiri hadhihi al-ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara umat ini, ya, maksudnya dia menjadi pemimpin atas mereka, lalu dia berbelas kasihan, ya, berbelas kasih terhadap mereka, ya, dia lembut, menyayangi, ya, merahmati mereka, orang-orang yang dipimpinnya, farfuq bihi, maka kasihanilah dia, ya, maksudnya sayangilah, ya, dia. Ini doa kebaikan, ya, doa kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang, ya, memiliki sifat, ya, rahmat, ya, sifat lemah lembut, ya, terhadap orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Wa man syaqqaqa alaihim fashkuk alaihi, dan barang siapa yang mempersulit mereka, memperberat mereka, maka persulitlah dia. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sini juga menunjukkan bahwa, ya, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu, ya, sesuai dengan perbuatan. Kalau seorang berbuat baik, ya, berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan apabila seorang berbuat buruk, maka dia juga akan mendapatkan keburukan. Kalau dia menjadi seorang pemimpin dan dia menjadi pemimpin yang adil, ya, amanah, ya, dia jujur, ya, melindungi dan mengayomi orang-orang yang dipimpinnya, maka dia akan mendapatkan doa yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, farfuq bih, ya Allah, kasihanilah, ya, sayangilah, ya, mereka, ya, kasihilah, ya, mereka, sayangilah mereka. Nah, kemudian kata beliau, waqala alaihi salatu wassalam, sayakunu umara'u fasaqatun jawratun faman saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walay yarid alayya al-haud. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan datang setelahku para pemimpin yang fasik, ya, maksudnya fasik dalam, ya, amalan-amalan, terhadap amalan-amalan zalim, ya, berbuat zalim, ya, tidak berlaku adil, ya, terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ya, jadi ini, ya, pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengabaran seperti ini menunjukkan atau termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan mereka dalam, ya, kedustaan mereka, wa anahum ala zulmihim, ya, dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, ya, falaysa minni, maka, ya, dia bukan golonganku, dia tidak termasuk dariku. Ini juga menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berlepas diri darinya, ya, berlepas diri darinya. Nah, karena itu, ya, ketika seorang melihat kemungkaran, ya, maka tidak boleh dia bersyarikat dalam kemungkaran tersebut, ya. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, seorang hamba, ya, demikian juga kita sebagai seorang rakyat misalnya, maka, ya, kita diperintahkan untuk senantiasa menaati penguasa kita, ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, bagi orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amr di antara kalian, para penguasa dan para ulama, ya, di antara
di antara kalian. Kita wajib menaati mereka, tapi ketaatan itu pada perkara-perkara yang baik, pada perkara yang ma'ruf, ya, pada perkara yang ma'ruf. Adapun pada perkara-perkara yang mungkar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak taat pada kemungkaran. Namun kita juga tidak dibolehkan untuk melakukan pemberontakan, ya, terhadap mereka. Sebagaimana halnya misalnya orang tua. Ya, orang tua, ya, disebutkan kaidahnya di dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jadi kalau orang tua mengajak pada kesyirikan, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh menaatinya, fala tuti'huma. Karena tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kita dilarang untuk durhaka, ya, dilarang untuk memberontak. Maka demikian juga penguasa, pemimpin itu punya wibawa. Tidak boleh seorang, ya, memberontak darinya, keluar darinya, melakukan, ya, kudeta atau demonstrasi atau yang semisal dengan itu, ya. Jadi kita ingkari, ya, kemungkarannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, ya, terkait dengan mengubah kemungkaran, ya, mengubah kemungkaran, ya, yaitu dengan tangan. Itu apabila memiliki kekuasaan dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau kemungkaran yang semisalnya. Kalau tidak, maka dengan lisan, dengan menasihati. Ya, kalau tidak mampu juga dengan, ya, maka dengan hati, itu mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, tidak boleh bersyirikat. Ya, makanya di sini katakan faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim falaysa minni. Siapa yang membenarkan kedustaan mereka, membantu, ya, dalam kezaliman mereka, ya, maka dia bukan golonganku. Ya, kita dilarang untuk tolong-menolong dalam, ya, keburukan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita, ya, janganlah kalian, ya, saling tolong-menolong dalam, ya, dosa dan permusuhan. Nah, pada sini katakan walastu minhum, ya, dan aku, ya, tidak termasuk mereka, ya, termasuk dia. Ya, falaysa minni, dia tidak termasuk golonganku, walastu minhu, dan dia dan aku, ya, tidak termasuk darinya. Ya, wala yarid 'alal haud, dan dia tidak akan, ya, mendatangi, ya, telagaku. Ya, tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah salah satu yang harus kita imani, yang wajib kita imani, bahwasanya, ya, orang-orang yang beriman dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi telaga tersebut, dan siapa yang minum darinya itu tidak akan haus, ya, selama-lamanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan mereka, orang-orang yang melakukan kedustaan dan saling tolong-menolong di atas, ya, kezaliman, ya, terhadap orang-orang yang berbuat fasik dan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau, ya, rahimahullahu ta'ala, wa qala alaihi salatu wassalam, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsar mimman ya'malu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqabin. Tidaklah satu kaum di mana di tengah mereka dilakukan maksiat, padahal mereka lebih kuat atau lebih banyak daripada yang melakukannya, kemudian mereka tidak mengubahnya, ya, tidak mengubah, ya, kemungkaran tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hukuman kepada mereka secara merata. Ya, ini, ya, menunjukkan bahwasanya tak kala ada maksiat, ada kemungkaran, maka kita wajib untuk, ya, mengubah kemungkaran tersebut. Dan tentunya, ya, pemimpin atau penguasa itu lebih, ya, memiliki, ya, wewenang, ya, dan kekuasaan untuk mengubah kemungkaran yang terjadi. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka dia ubah dengan tangannya. Ini maksudnya, ya, mengubah dengan tangan adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ya, memiliki kekuasaan. Ya, fa illam yastati fa bilisan. Siapa yang tidak mampu dengan tangannya maka dia ubah dengan lisannya. Ya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan siapa yang tidak, ya, mampu dengan lisannya, ya, dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, maka hendaknya dia mengubah dengan, ya, dengan hatinya. Nah, karena itu mengubah kemungkaran hendaknya mengubah dengan baik, ya, mengubah dengan baik dan tidak menimbulkan kemungkaran atau kezaliman yang lebih besar. Kemudian di sini disebutkan biiqabin, ya. Ini disebut dengan istilah nakirah. Ya. Ini nakirah menunjukkan bahwasanya, ya, bahayanya perkara tersebut dan tidak disebutkan bahaya apa atau hukuman apa, ya, yang akan ditimpakan kepada mereka, menunjukkan umum, ya, menunjukkan, ya, umum. Nah, wallahu taala alam, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah hadis-hadis berikutnya kita akan mengambilnya pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.